Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Alisya Rafianida, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 27 September 2021, saya beserta 6 rekan saya. Yang pertama ada Ajeng Sucitra, yang kedua ada Dita Nur Anggraini, yang ketiga ada Gisni Anjarani, yang keempat ada Kania Melani, yang kelima ada Nur Kurniasi, dan yang terakhir ada Salma Nadira. Telah melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau yang biasa kita sebut dengan PLP 1. Sebelum kita masuk ke video inti, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PLP. PLP merupakan singkatan dari pengenalan lingkungan persekolahan. Sedangkan PLP 1 merupakan tahapan pertama dari pengenalan lingkungan persekolahan yang ada di program studi sarjana pendidikan. Tujuan utama dari PLP 1 ini adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan seperti pengenalan langsung, pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, tata tertib sekolah, tata kelola di sekolah, dan beberapa kegiatan di sekolah tersebut. Dan juga untuk menambah wawasan ketika nanti kita sudah waktunya untuk mengajar. Pada suatu kali ini, sekolah yang kami tuju adalah SMP ITH Taufik. SMP ITH Taufik terletak di Jalan Putri Tunggal nomor 14 Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. SMP ITH Taufik memiliki 21 ruang. Di antaranya ruang kelas banyak 12 ruang, ruang kepala 1 ruang, ruang guru 2 ruang, ruang perpustakaan 1 ruang, ruang UKS 1 ruang, ruang kantin 1 ruang, dan toilet sekolah 3 ruang. Yang dimana semuanya terbagi di 3 lantai. Untuk lantai 1 terdapat ruang guru, ruang capsek, ruang tata usaha, perpus, dan UKS. Untuk lantai kedua terdapat beberapa kelas dan ruang OSIS. Dan di lantai 3 terdapat beberapa kelas juga. Dan di setiap lantainya pun terdapat kamar mandi. Dan saya bersama 6 rekan saya melakukan wawancara bersama Bapak Ihsan Abdul Rashid sebagai Kepala Sekolah SMP ITH Taufik Depok dan juga Ibu Yuliana Priyatina sebagai Guru Matematika di SMP ITH Taufik Depok. Untuk Kepala Sekolah, kami menanyakan mengenai beberapa hal diantaranya karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, pengaturan dan tata tertib di sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, dan yang terakhir praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Sedangkan untuk Bu Yuliana selaku guru matematika, kami menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan proses pembelajaran selama masa pandemi, proses penilaian yang digunakan selama pembelajaran, kendala dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir motivasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan memaparkan inti video atau inti sehari dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Karakteristik SMP ITH Taufik ini sebenarnya sama saja dengan karakteristik peserta didik pada umumnya yang mengacu pada SKL atau standar kelulusan. SMP ITH Taufik juga mengikuti seluruh kegiatan secara tuntas dan mempunyai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6 serta mengikuti ujian sekolah tertulis baik untuk mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama. SMP ITH Taufik ini memiliki karakteristik di atas rata-rata SKL, yaitu terbiasa sholat dengan baik dan membaca Quran dengan tartil serta hafal sekurang-kurangnya 3 juz. Dan masih banyak lagi kegiatan islami yang ada di sekolah tersebut. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SMP ITH Taufik dan bagaimana untuk pembagian tugas serta wewenangnya? Strukturnya seperti yang adik-adik lihat, itu yang kemarin, yang terbaru sudah ada, nanti bisa dikirim. Jadi kepala sekolah itu merupakan mandatori dari yayasan. Namun pada struktur kerja, kepala sekolah itu juga bisa berkoordinasi dengan komite dalam hal kerjasama dengan orang tua. Tapi dalam hal tata kerja pelaksanaan tentu kepala sekolah mengacu kepada dinas pendidikan. Kemudian struktur di dalam kepala sekolah dibantu oleh 3 wakil ya. Ada wakil bidang kurikulum, ada kesiswaan, dan ada sarana prasarana. Jadi di kita ada 3 wakil. Nah, pembagian tugas, setiap orang mengerjakan tugas sesuai dengan amanahnya. Ya, mulai dari kepala sekolah sampai kepada OB, semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, tidak ada yang dibedakan. Semua yang mendapatkan tugas
Dalam struktur organisasi berarti orang-orang penting. Ya, jadi yang penting bukan hanya kepala sekolah, tapi semuanya, termasuk juga OB dan security. Tata tertib di SMP Tia Taufik berjalan dengan lancar karena dilakukan secara bersama dengan pemahaman agama dan adanya bantuan serta partisipasi dari orang tua murid. Salah satu tata tertib sekolah ini yaitu sebelum memulai pelajaran diwajibkan untuk murojaah 15-20 menit dan di setiap hari Jumat diwajibkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Salah satu tata tertib sekolah ini yaitu sebelum memulai pelajaran diwajibkan untuk murojaah 15-20 menit dan di setiap hari Jumat diwajibkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Untuk sanksi, jika ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah ini akan mendapatkan poin dan dihitung berdasarkan poinnya. Contohnya, jika siswa terlambat 5 menit masuk sekolah akan mendapatkan 2 poin pelanggaran. Dan pelanggaran terberat yaitu jika berantem sesama teman akan mendapatkan poin sebesar 50 poin dan akan dikomunikasikan dengan orang tuanya. Dan jika ada siswa yang selalu menaati tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan reward dari sekolah berupa nilai 100 dan voucher jajan di kantin sebesar 7.000 sampai dengan 10.000. Jika semakin sering mendapat reward, sekolah akan memberikan sertifikat. SMP Tia Taufik sudah melakukan pembelajaran tatap muka sesuai dengan aturan pemerintah dan akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021. SMP Tia Taufik tetap melaksanakan seremonial walaupun melakukannya secara online melalui Zoom meeting. Dan untuk upacara yang biasa dilakukan adalah upacara hari Senin, upacara hari Pramuka, upacara hari Guru, dan upacara yang lainnya. SMP Tia Taufik memiliki beberapa ekskul, diantaranya ada Saman, Futsal, Pramuka, dan lain sebagainya. SMP Tia Taufik ini juga mempunyai ekskul yang wajib diikuti oleh peserta didik, yaitu Pramuka. Tetapi karena kondisi pandemi seperti ini, beberapa ekskul ada yang tidak bisa dilakukan secara online maupun offline, seperti ekskul Futsal dan Saman. Setiap pagi, peserta didik SMP Tia Taufik dibiasakan untuk membaca zikir pagi atau al-masurat, melaksanakan sholat duha, dan melaksanakan sholat zuhur serta sholat asar secara berjamaah. Selama masa pandemi, SMP Tia Taufik melakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus melalui Zoom Meeting, Google Classroom, dan media sosial. Dan untuk pemberian tugas berupa Google Form, quizzes, dan sebagainya. Karena kondisi seperti ini, SMP Tia Taufik melakukan pemotongan materi berdasarkan kurikulum darurat. Dan untuk mengatasi peserta didik yang kurang paham, Bu Yuli selalu menanya siswanya dan juga melakukan video call atau Zoom meeting. SMP Tia Taufik juga menerima semua peserta didik tidak berdasarkan intelektualnya. Karena menurut pihak sekolah, keadilan pendidikan itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk sekolah yang berlabel Islami seperti sekolah SMP Tia Taufik. Penilaian yang dilakukan meliputi sikap, kompetitif, dan keterampilan. Dan jika ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugasnya, maka nilainya akan berkurang dan akan disampaikan kepada wali kelasnya. Lalu menanyakan apa kendala yang dialaminya ketika sedang mengerjakan tugas. Untuk pelaksanaan ujian di masa pandemi ini, ujiannya dilakukan melalui Zoom meeting. Jadi satu kelas diawasi oleh satu pengawas pada saat UTS dan juga UAS. Untuk ulangan harian dilakukan melalui Google Form. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tetapi kualitas pembelajaran matematika di SMP Tia Taufik ini tetap cukup efektif karena tidak ada hambatan atau tidak ada kesulitan baik dari guru, orang tua maupun muridnya sendiri. Kendalanya ya, yang pasti karena kita menggunakan internet ya pasti itu ya kendalanya di internet, entah sinyal ya, entah apa ya paketnya habis kita tidak sadar ya, apalagi yang beli kuota dari HP ya, dari seluler itu biasanya kendalanya ada. Cara ibu mengatasi kendala tersebut tuh kayak sinyal gitu kan, apa ibu dari rumah kalau misalkan nggak ada sinyal langsung ke sekolah sini ya? Oh gitu. Kalau di sekolah pasti sudah disiapkan wifi ya. Kadang seringnya saya pakai paket sendiri dari HP ya, dari seluler, dan itu sangat membantu ya, apalagi kan ada provider tertentu yang memang sinyalnya kuat, jadi memang saya gunakan itu ya. Untuk
memotivasi siswa dalam pembelajaran pada masa saat ini, Bu Yuli selalu memberi pemahaman kepada siswanya bahwa apa yang mereka alami ini tidak hanya dialami oleh mereka saja, melainkan hampir seluruh dunia yang mengalami seperti ini. Sedangkan untuk memotivasi siswanya dalam pembelajaran matematika, Bu Yuli selalu memberi cara yang terbaik ketika ngajar, seperti asik untuk ketika ngajarnya ataupun mempermudah siswanya ketika memahami apa yang Bu Yuli jelaskan. Sekian pemaparan dari saya mengenai hasil laporan PLP 1. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka dan juga pihak sekolah SMP TA Taufik Depok, dan juga Bapak Ihsan Abdul Rashid sebagai Kepala Sekolah SMP TA Taufik Depok, dan Ibu Yuliana Priyatina sebagai guru pamong atau guru matematika di SMP TA Taufik Depok, dan juga Ibu Asimiatun sebagai dosen pembimbing kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.